siapa yang ngasih lolos naskahnya Ahong yang bercanda ini. Baiklah, terlepas dari bercandaan Ahong yang makin hari makin tidak lucu, film kita hari ini akan membahas hal yang sama seenggaknya, yaitu film zombie terbaru dari Korea yang super amat fresh. Kenapa super fresh? Itu karena film hari ini bukan film zombie pada umumnya. Serem? Ada. Banyak darah? Lumayan lah. Lucu? Nah, sedih? Emang ada film zombie sedih? Tapi ya daripada penasaran, jadi begini ceritanya. Punya anak satu, status cerai dan pekerjaannya agak kurang umum. Itulah 3 hal yang bisa menggambarkan sosok Lee Jung Hwan atau yang biasa dipanggil Jung. Iya, bersama anak perempuannya, Sua, Jung menjalani hidupnya dengan biasa aja. Atau bisa dibilang, Jung ini nggak kaya, tapi juga nggak kaya-kaya banget. Ya berarti miskin dong. Jung. Nah, buat yang penasaran kenapa saya bilang pekerjaannya kurang umum, ya karena pekerjaan Jung adalah... 맞습니다. 때마침 태양이가 내려오고 있어요. macan. Nah, bisa dilihat kan? Tapi kalian jangan salah, Jung bukanlah pawang macan biasa yang pernah kalian lihat di taman safari. Bedanya di mana? Bedanya adalah Jung bisa melatih segala jenis macan untuk menari dengan gaya apapun. Dan Jung baru mendapat bonus kerja kalau views YouTube-nya naik. Kalau gak ada yang nonton, ya paling mentok gajinya nggak lebih gede dari UMR Kabupaten Ciawi. Walau harus menjalani peran sebagai ayah tunggal, tak lantas membuat hidup Jung jadi membosankan. Sebaliknya, hidup Jung justru sangat bahagia dan berwarna selama ia memiliki hartanya yang paling berharga, yaitu anaknya Sua. Dan kalau ditanya dari mana bakat menari Sua, jawabannya jelas, dari sang ayah. Jadi sewaktu SMA, Jung percaya kalau di masa depan dirinya adalah anggota grup band Korea paling terkenal. Namun setelah kehidupan dewasa mengujinya, ya Jung sadar kalau hidup harus tetap berjalan, walau pekerjaannya bukanlah mimpi yang dia inginkan. Karena itulah Jung selalu kerja mati-matian, agar Sua bisa menggapai mimpinya yang sama persis dengan mimpi Jung. Dengan iringan lagu Boa yang berjudul Number One, Sua berlatih setiap hari untuk persiapan lomba dance sekolahnya 1 bulan lagi. Dan kebetulan di hari ulang tahun anaknya, Jung ingin merayakannya dengan sangat spesial. Ya walaupun kue ini adalah pemberian neneknya, tapi Sua sudah sangat senang. Sebab kehangatan inilah yang Sua syukuri. Kehangatan sederhana ditambah sebuah hadiah yang selama ini Sua impikan. Kata sang ayah, semoga hadiah handphone ini bisa menemaninya latihan menari. Apalagi Jung percaya bahwa hari yang baik pasti akan selalu ada untuk mereka berdua. Namun sepertinya hari baik yang Jung katakan tidak datang untuk hari ini, sebab Jung harus melihat hal ini. Sekilas memang bukan pemandangan yang lazim saat kamu menonton tetanggamu yang sedang memadu kasih di depan umum. Tetapi ada sebuah kejutan yang ternyata baru saja dimulai. Ternyata dari tadi mereka berdua terlambat menyadari jika hari ini kota Seoul tiba-tiba diserang virus zombie yang mematikan. Bahkan saat mereka ingin kabur, sayangnya tak ada yang bisa menolong mereka, alias hanya mereka berdua yang masih belum berubah menjadi zombie. Tujuan mereka saat ini hanyalah rumah neneknya di kampung. Jung yakin bahwa virus zombie ini pasti belum menyebar sejauh itu. Namun masalahnya, bagaimana mereka bisa lolos dari sini? Setelah berpikir keras, akhirnya Jung punya ide. Terinspirasi dari film zombie, bagaimana kalau mereka berdua pura-pura jadi zombie juga? Sua jelas menolak karena itu hanyalah film dan tidak mungkin zombie sebodoh itu. Tapi ketika waktu mereka semakin tipis, Sua tidak punya pilihan lain selain... Tidak disangka ternyata ide Jung ada benarnya. Mereka hanya perlu berteriak, jalan patah-patah, dan kabur secepat mungkin. Tetapi cara itu ternyata tidak bertahan lama, sebab lama-kelamaan semua zombie itu segera tahu dan semakin marah dengan mereka berdua. Hingga ketika situasi semakin mencekam, Sua justru terjatuh dan sepertinya sebentar lagi ia tidak akan selamat. Namun tiba-tiba...
Sua jadi sangat panik saat melihat ayahnya tergigit karenanya. Tapi untungnya itu hanya gigi palsu. Maka saat ini mereka harus segera pergi atau merekalah yang akan menjadi korban selanjutnya. Sementara Sua bersembunyi, Jung berkata bahwa dia akan mengambil bola tetangganya agar mereka bisa segera mengungsi ke kampung. Walau panik, Jung tidak bisa menunggu lebih lama atau kesempatannya kabur akan semakin tertutup rapat. Jadi saat itu juga Jung segera menerobos para zombie itu sampai dia bisa masuk dan membawa mobilnya. Hingga tak berapa lama, Jung akhirnya bisa menjemput Sua tepat waktu. Wajah Jung sangat ceria karena akhirnya mereka bisa lolos dari para zombie itu dengan selamat. Berbeda dari ayahnya, Sua justru sangat pucat dan seperti ada yang ia sembunyikan dari Jung. Dan firasat Jung ternyata benar. Ia rupanya terlambat menyelamatkan putrinya karena ternyata Sua terlalu cemas menanti sang ayah. Dan dari arah yang tidak ia duga, tiba-tiba ada zombie kecil yang menggigit tangannya. Walau Jung berharap anaknya akan baik-baik saja, namun nyatanya Jung tidak bisa menyangkal bahwa saat ini perlahan anaknya telah berubah menjadi zombie. Wajah Sua pelan-pelan dipenuhi jaringan vena yang langsung membuat Sua tak lagi mengenali sang ayah. Maka hanya dalam hitungan detik, Jung harus mencari cara untuk mengamankan Sua, atau akibatnya dengan sekuat tenaga, Jung segera mengikat Sua sebelum dia juga berubah menjadi zombie. Meski Jung tak tega, tapi hanya cara inilah yang bisa menyelamatkan Sua. Dan saat ini tak ada tempat lain kecuali rumah neneknya. Ternyata dugaan Jung benar bahwa virus zombie ini belum menyebar sampai di kampungnya. Tetapi masalahnya sekarang Jung sangat dilema harus bagaimana. Di satu sisi, ia tidak mungkin melaporkan anaknya sendiri. Sementara di sisi lain, lambat laun pasti neneknya juga akan tahu. Dan saat Jung tak bisa menjelaskan keadaan Sua, neneknya pun khawatir dan langsung masuk untuk melihat apa yang terjadi pada cucunya. Namun ketika Jung mengira semuanya sudah terlambat, tiba-tiba untunglah zombie anaknya bisa ditahan untuk sementara waktu. Dan sepertinya jika Jung ingin Sua selamat, ia harus segera datang ke rumah sakit sebelum ada yang tahu kalau Jung menyembunyikan zombie di sini. Akan tetapi esok paginya niat Jung untuk membawa Sua ke rumah sakit sepertinya harus ia batalkan. Karena ia tidak mau kalau anaknya harus ditembak mati seperti anak zombie yang lain. Maka cara terakhirnya hanyalah mengubur Sua hidup-hidup. Sampai Jung tahu apa solusi terbaik demi menyelamatkan putrinya. Meski neneknya sudah bilang kalau zombie itu bukan lagi Sua, tapi Jung masih yakin pasti ada cara untuk menyembuhkan anaknya. Namun ketika Jung akan memukulnya, fokus Jung langsung buyar saat ingatan manis Sua kembali terbayang di benaknya. Iya, Jung tidak tega dan takkan bisa melukai darah dagingnya sendiri. Tidak ada angin, tidak ada hujan. Tiba-tiba Jung berkata lebih baik ia dikubur berdua daripada harus memukul buah hatinya sendiri. Omong kosong, ucap neneknya. Sini, kalau Jung tidak bisa, lebih baik neneknya yang akan melakukannya. Tapi lagi-lagi Jung malah menahannya dan berkata kalau neneknya harus melangkahi dirinya dulu sebelum memukul Sua. Namun karena mereka terlalu lama berdebat, kucing mereka tiba-tiba berteriak karena Jung dan neneknya sangat khawatir kalau tetangga mereka sampai menangkap Sua. Tapi kemanapun mereka mencarinya, ternyata Sua sudah hilang di telan bumi. Tapi Jung ingat, ada tempat terakhir yang belum ia kunjungi. Dan iya, ternyata Sua ada di sini. Sebuah gudang nelayan yang selalu Sua datangi bersama ibunya dulu. Melihat Sua datang ke sini, Jung seketika yakin bahwa Sua masih hidup. Dan tidak mungkin zombie itu bisa tahu tempat khusus seperti ini. Maka untuk membuktikan pada neneknya kalau Sua masih hidup, Jung akan melakukan sesuatu. Dan ternyata naluri seorang ayah memang tidak pernah meleset. Walaupun dari luar anaknya adalah zombie, namun Jung percaya harapan untuk Sua kembali masih ada.
Jung percaya jika kenangan itu terus dirawat sampai ingatan Sua kembali, pasti anaknya akan pulih seperti sedia kala. Harapan seorang ayah demi anak perempuannya kini mulai memberi Jung kekuatan untuk bertahan. Menurut penelitian, dikatakan bahwa memori baik yang mampu dipulihkan akan melemahkan virus sampai 85%. Dan cara pertama adalah membuatkan nasi telur kesukaan Sua. Jung berkata, kalau cara ini tidak berhasil, neneknya boleh melakukan apapun. Tapi jika ini berhasil, neneknya harus mau membantu Jung memulihkan ingatan Sua lagi. Tapi sayang, cara Jung tidak berhasil. Sampai kemudian tiba-tiba akhirnya, walau bukan nasi telur, tapi usus kimchi buatan neneknya ternyata berhasil membuat Sua tertarik. Lalu ketika semuanya perlahan membaik, tidak disangka ternyata ada sahabat Jung yang tiba-tiba datang menemuinya. Namanya Dongzuo. Ia datang kemari karena ingin memastikan kalau Jung dan putrinya tidak kenapa-napa, mengingat kondisi Seoul yang sangat mengerikan. Lalu di mana Sua? Apakah jangan-jangan Dong yang mulai menyadari bahwa Sua adalah zombie pun segera berlari untuk melaporkannya ke polisi. Namun dengan cepat Jung segera mengejarnya dan berkata kalau anaknya bukanlah zombie. Jika Dong mau menembaknya, Dong harus melihat video satu ini. Enggak. Ucap Dong. Meski benar Sua bisa menari, tapi di mata Dong itu lebih terlihat seperti zombie di Tren to Busan. Iya, Jung harus sadar. Mau bagaimanapun zombie tetaplah zombie. Sebaliknya Jung justru bilang virus itu bisa mati asal ingatan Sua bisa dipupuk dari awal. Bukankah Dong adalah apoteker? Jadi anggap saja ini sama seperti melatih Tai Wong. Siapa Tai Wong? Tanya Dong. Macanku dulu, jawab Jung dengan polos. Jadi apakah Jung pikir zombie bisa dilatih seperti macan? Jika Dong ada di posisinya, apakah Dong akan mengorbankan anaknya? Jadi ia mohon, tolonglah Jung untuk kali ini saja. Ia janji kalau misinya gagal, Dong boleh melaporkannya. Keesokan paginya, niat awal Dong sudah jelas. Ia tidak mau membantu Jung. Namun karena perkataannya semalam, Dong akhirnya berubah pikiran. Kebetulan juga, Dong baru mendapat info dari Badan Farmasi Nasional bahwa sebentar lagi vaksin dari Amerika akan turun untuk menangani wabah zombie ini. Tapi sebelum itu, mereka harus bisa segera melatih Sua, atau mereka semua bisa ditangkap. Maka hari ini juga Dong ingin membuktikan apakah benar ingatan Sua masih bisa kembali atau tidak. Di percobaan pertama, sayangnya masih belum ada perkembangan apa-apa. Ditambah emosi dan sifat zombinya memang masih agresif. Apalagi jika Sua baru pertama bertemu dengan orang asing. Tapi tenang saja ucap Jung, 100 macan saja bisa dia latih kok. Masa satu zombie gini dia menyerah? Gak nyerah kan Dong? Oke, sekarang mari kita coba tes kedua, yakni tes motorik. Jadi jika Sua menyukai sesuatu, dia bisa mengedipkan mata seperti ini. Jadi sekarang cobalah. Awalnya memang susah, karena di mata zombie, Jung adalah mangsanya. Namun ketika Jung pikir dia bisa menjinakkannya dengan model peluit, sepertinya dia keliru. Sebab yang membuatnya takut adalah tes selanjutnya adalah olahraga. Karena katanya jika otot-otot zombie dilatih, maka ingatan Sua akan kembali lebih cepat. Tapi yang terjadi justru membuat Dong merinding. Walau mustahil di awal, tapi satu demi satu prosesnya mulai membuahkan hasil yang positif. Hingga malam ini, Jung tahu jika perut anaknya kenyang, maka dia tidak akan menggigit. Dari hari ke hari, minggu demi minggu, Jung tak pernah lelah untuk melatih Sua. Sebab ia sangat percaya bahwa anaknya masih hidup. Dan jika mereka tidak menyerah, maka suatu saat nanti, pasti Sua akan pulih seperti dulu. Bahkan sekalipun insting zombinya masih kuat, tapi akhirnya Jung melihat sendiri bahwa Sua tidak akan menggigit siapapun, terlebih ayahnya sendiri. Baiklah, kalau masalah sifat sudah jinak, sekarang masalahnya hanya satu,
yakni bagaimana menyamarkan penampilan Sua. Itu mudah, kata neneknya. Dari internet, neneknya bisa menyulap Sua dengan bantuan make up yang harus Jung beli hari ini juga. Setelah memesan make up dari resep neneknya, Jung berharap semoga Sua bisa bersekolah lagi, seperti dua anak perempuan itu. Namun ketika Jung melihat sosok gurunya, Jung seketika kaget dan langsung bersembunyi. Dan saat wanita itu menghampirinya, ternyata dia adalah Yuna, sahabat dari SMA yang pernah menyukai Jung. Sebenarnya Jung ingin menghindar agar Yuna tak perlu tahu tentang anaknya. Tapi Jung terlambat sebab Yuna justru penasaran dengan anaknya. Kenapa Jung tidak pernah mengenalkannya? Apakah ia bisa main ke rumahnya? Jung minta maaf karena dia tidak bisa menerimanya. Dan sebaiknya Jung ingin turun di sini saja. 진짜 괜찮겠어? Malam harinya, Jung melihat sesuatu yang berbeda dari Sua, yaitu sorot matanya. Sorot matanya saat melihat iklan pasar malam di TV. Oleh karenanya, Jung tiba-tiba terpikir akan melakukan sesuatu. Saat bersama Dong, Jung segera menunjukkan foto Sua yang ternyata sangat suka bermain ke pasar malam. Jung minta tolong agar Dong mau menemaninya datang ke sana. Jung yakin jika Sua kembali lagi ke sana, pasti ingatannya akan semakin membaik. Sebenarnya Dong tidak mau terlibat lebih jauh, karena mereka tak pernah melihat reaksi Sua dalam keramaian. Jadi lebih baik Jung mengurungkan niatnya. Tetapi saat sahabatnya terus-terusan memohon, Dong lagi-lagi tidak bisa menolaknya. Esok paginya, giliran neneknya beraksi demi mendandani cucunya. Walau tak pernah ada zombie secantik Boa, tapi neneknya akan berusaha agar Sua bisa keluar tanpa takut ketahuan. Sambil menunggu anaknya, Jung penasaran, kenapa Dong lama sekali? Lalu tak lama kemudian, Jung akhirnya tahu jawabannya. Toru? Toru sudah siap, Boa alias Sua juga sudah siap. Maka malam ini, Jung yakin ingatan putrinya pasti akan segera membaik. Namun ketika Sua ada di sana, entah kenapa dia hanya diam saja. Seakan bukan ini yang Sua inginkan. Hingga di saat bersamaan ketika Jung masih berusaha menunjukkan fotonya, tiba-tiba Dong memberitahu bahwa vaksin dari pemerintah hanya tinggal menunggu hari. Dan itu artinya Sua tak perlu takut lagi. Namun ketika mereka terlalu bersemangat, tiba-tiba Sua justru menghilang. Ternyata dari tadi, Sua hanya ingin makan kue churros. Namun karena zombie tak butuh uang, maka jelas saja ia langsung pergi begitu saja. Dan syukurlah di saat itu juga Jung berhasil menemukannya. Lalu saat Jung akan membayarnya, tiba-tiba muncul sebuah keajaiban. 뭐라고? 슈라스. 동배야 들었어? 들었어. Iya, akhirnya anak yang Jung kenal kembali lagi. Jung sangat bahagia bisa mendengar suara yang sangat ia rindukan. Dong yang mendengarnya juga terharu, karena ternyata usaha mereka berhasil menemukan titik terang. Saat ini pasti neneknya akan sangat senang bila mendengar cucunya sudah kembali. Namun, yang terjadi pada neneknya justru sebaliknya. Sebab tanpa Jung ketahui, ternyata Yuna sudah tahu kenapa Jung tidak pernah mau mengenalkan Sua padanya. Iya, waktu itu Yuna tak sengaja mendengar dari salah satu teman neneknya kalau Sua menderita sakit yang aneh. Atau lebih tepatnya, Sua adalah zombie, iya kan? Tanyanya. Lalu apakah ibunya Sua sudah tahu? Tidak. Ibunya tidak pernah tahu karena ibunya sudah tiada. Dan jika mengingat tentang anaknya, ia ingin Yuna tahu bahwa Jung bukanlah menantunya. Iya, sebenarnya Jung hanyalah anak tetangganya yang ia minta untuk menjaga cucunya untuk sementara. Itu semua terjadi saat menantunya yang asli alias ayah kandung Sua tak pernah menafkahi anaknya. Lalu beberapa waktu kemudian, ketika ibunya ingin merayakan ulang tahun Sua, Jung ternyata tidak ada di rumah. Saat mengetahui ibunya marah dan sangat khawatir karena Sua sendirian,
Namun di saat itulah anaknya harus pergi karena sebuah kecelakaan. 여보세요? Maka sejak saat itulah, demi menebus rasa bersalahnya, Jung memutuskan untuk menjadi ayah Su'a. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, Jung ternyata tidak sekedar merawat Su'a. Lebih dari itu, ternyata Jung justru menyayangi Su'a, sama seperti anaknya sendiri. Sebenarnya Yuna merasa kasihan dengan Jung, apalagi dengan Su'a. Tapi mau bagaimanapun, Yuna tidak akan pernah membiarkan zombie hidup di antara manusia. Proses ketika pada akhirnya, Yuna harus menghabisi tunangannya sendiri, yang juga berakhir menjadi zombie. Maka saat Su'a kembali, Yuna terpaksa harus menghabisi zombie itu. Zombie tak akan pernah bisa menjadi manusia lagi. Jadi lebih baik Jung pergi, atau 안 돼! dari awal, Yuna tak bisa percaya bahwa Su'a berbeda dari zombie lainnya. Namun ia cukup terkejut saat melihat sendiri bahwa emosi Su'a langsung mereda ketika Jung berkata tidak. Jadi daripada mereka terus berdebat, neneknya pun punya cara yang adil dan saling menguntungkan. Bagaimana kalau Su'a bersekolah di SMP Yuna? Bukankah SMP-nya akan ditutup karena kekurangan siswa? Dan mendengar itu, ya, Yuna setuju. Yuna tidak akan melaporkan Su'a, asalkan dia bisa menunjukkan perubahan sifatnya sebagai manusia. Di hari pertamanya sekolah, Yuna memberitahu 3 muridnya bahwa Su'a mengalami kecelakaan belum lama ini. Jadi Su'a masih belum bisa diajak bicara atau merespon terlalu banyak. Sementara itu, ternyata Jung tidak bisa melepaskan Su'a begitu saja. Jadi dia yang menitipkan usus kesukaannya agar Su'a tidak rewel di sekolah. Namun belum lama Su'a ditinggal, tiba-tiba untungnya itu hanya masalah surveillance. Namun ujian berikutnya datang di jam olahraga. Ya walaupun pada awalnya Su'a tidak kenapa-napa, tapi Jung sangat khawatir saat melihat Su'a yang ingin bermain bersama. Jung takut kalau Su'a tiba-tiba lepas kendali dan menyebabkan kepanikan. Dan baru saja Jung ingin mencegahnya, ia terlambat. Karena walau Yuna tidak sengaja, tapi Su'a jadi pingsan gara-gara bermain bersamanya. Maka saat ini juga, Jung berharap semoga wajah Su'a bisa kembali normal. Gampang kata dong, tinggal diputer gini, terus. Nah. 야! 니 할 줄 아냐? Maaf Jung. Sembari menunggu dan mengobati anaknya, tiba-tiba Yuna kembali meminta maaf dan ingin memberikan apel ini. Jung yang masih kesal tidak mengerti kenapa Yuna malah memberinya apel. Tapi itu bukan darinya. Apel-apel itu adalah pemberian teman-temannya. Mereka ingin menjenguk Su'a dan ingin menjadi teman Su'a yang baru. Ini adalah kabar yang menggembirakan, sebab ini adalah pertama kalinya Su'a melambaikan tangannya kepada orang asing. Dan berkat bukti yang lumayan pesat, Yuna akhirnya percaya bahwa Su'a benar-benar masih ada di dalam zombie itu. Yuna juga ingin meminta maaf karena ia sempat tidak percaya. Mulai sekarang Jung tak perlu khawatir, karena Yuna akan ikut menjaga Su'a sampai pulih seperti dulu lagi. Malam ini adalah malam yang paling membahagiakan, karena Su'a sudah kembali ceria seperti dulu. Ia bisa merasakan kehangatan keluarga, walau belum pulih sepenuhnya. Dan sepertinya, kedatangan Jung tepat untuk merayakan kebahagiaan ini. Namun ketika nenek membuka pintu, ternyata 안녕하셨어요, 장모님. seperti bangkit dari masa silam yang kelam, ia tidak menyangka kalau dia akan bertemu lagi dengan mantan menantunya. Dan entah tahu dari mana,
Tiba-tiba hal pertama yang pria itu tanyakan adalah, di mana Sua? Atau lebih tepatnya, di mana zombie itu? Ibu tak perlu bingung ucapnya. Sebab zombie itu sudah viral dari sebuah video di pasar malam. Dan kabarnya siapapun yang bisa menangkap zombie terakhir di Korea akan ada imbalan 100 juta won dari pemerintah. Demi hadiah itu, dan demi melunasi semua hutangnya di kota, ayah Sua terpaksa menyingkirkan mantan mertuanya. Dan tepat di saat Jung akan kembali, ia harus segera mengejarnya, atau ia akan kehilangan Sua untuk selamanya. Dengan sekuat tenaga, Jung berusaha keras demi menyelamatkan putrinya. Putrimu, tanya pria itu. Bukankah gara-gara Jung, ibu Sua harus pergi menjemput ajalnya? Itu tidak benar, ucap Jung. Mungkin ia memang bukan ayah kandung Sua. Tapi Jung lah yang selama ini telah menjaga dan merawat Sua. Jung benar-benar mencintai Sua lebih dari ayah kandungnya sendiri. Mendengarnya, pria itu hanya tertawa. Karena Jung sudah terlambat. Karena cepat atau lambat, pasti polisi dan tentara akan segera menangkap zombie ini. Dan selagi Jung hanya bisa terdiam, tiba-tiba kali ini sudah tak ada lagi yang akan mengganggu niatnya. Karena pria bodoh mana akan memelihara zombie sepanjang hidupnya. Lebih baik Jung kembali dan tak perlu menjadi ayah yang tak berguna seperti ini. Tetapi di saat pria itu terus menyakiti Jung, seketika tabiat asli zombie itu kembali muncul. Bahkan kali ini, Sua tak akan melepaskan seseorang yang telah menyakiti ayahnya. Terlambat. Jung terlambat mencegah Sua. Namun Sua melakukannya karena ia tidak bisa melihat ayahnya harus disiksa seperti itu. Dan mau tidak mau, yang bisa Jung lakukan adalah setelah semua yang terjadi, Jung hanya bisa pasrah saat Dong sudah tak bisa membantu apapun lagi. Apa yang Jung pikirkan sampai bertindak sejauh ini? Dong tahu Sua adalah harta paling berharga untuknya. Tapi tak bisakah Jung memikirkan keselamatannya juga? Apakah Jung tidak sadar risiko apa yang sedang menantinya? Ia tahu. Dan karenanya, Jung datang kemari hanya ingin mengucapkan terima kasih banyak. Dan juga maaf karena telah merepotkan Dong selama ini. Dan khusus untuk nenek, alias ibunya yang sangat Jung sayangi, Jung sebenarnya tak ingin meminta pertolongan apapun. Karena biarlah Jung sendiri yang menanggung akibatnya. Tapi ia memaksa. Mungkin ini sudah jalannya. Dan apabila Jung harus pergi, biarkan nenek juga ikut bersama kalian. Bahkan kucing mereka pun juga tak ingin meninggalkan Jung dan Sua. Tapi pagi itu, keputusan Jung sudah bulat. Ia sudah tidak ingin merepotkan dan membahayakan siapapun lagi. Namun sebelum ia pergi, Jung ingin menitipkan surat ini untuk Yuna dan juga Dong Suo. Saat ini, dikala harapan mereka sudah hilang, tak ada yang bisa neneknya lakukan selain pergi bersama Yuna. Namun tak kala ia melihat tentara dan polisi menuju rumah mereka, seketika nenek ingin kembali untuk meringankan beban Jung dan Sua. Dan di tengah perjalanan yang kembali, nenek pun membaca suratnya untuk Yuna dan Dong. Untuk nenek, Yuna dan Dong. Jika kalian membaca surat ini, itu artinya aku dan Sua telah pergi dari desa ini. Aku terpaksa melakukannya. Karena inilah cara terakhir agar kalian tak perlu menderita karena kesalahanku. Mungkin akan ada yang menganggapku egois karena tidak pernah melaporkan zombie seperti Sua. Namun seperti yang kalian tahu, bagiku tak ada alasan lain untuk hidup selain terus menjalaninya bersama Sua. Dan kalau ditanya apa alasannya,
Aku juga tidak tahu. Karena sebenarnya aku tak pernah merasakan cinta. Sampai akhirnya aku menemukan Suah yang selalu ada di setiap suka dan dukaku. Entah aku sedang kalah, entah aku sedang menang, entah aku adalah ayah yang gagal atau tidak. Tapi sejak saat itu, aku tahu apa itu cinta dan untuk apa aku hidup. Sebab jika aku kehilangan anak yang paling aku cintai, maka sama saja aku telah kehilangan duniaku. Dan saat duniaku hilang, maka hidupku juga telah hilang bersamanya. Suah, tolong maafkan aku. Aku yang tak becus menjadi ayah. Tapi setelah kita bisa pergi dari sini, ayah janji akan selalu ada untukmu. Bahkan sekalipun kamu tak akan kembali menjadi manusia lagi. Akan tetapi, dikala Jung telah menyiapkan semuanya, ia lagi-lagi terlambat. Sebab ia sudah dikepung dari segala sisi. Dan yang bisa ia lakukan hanyalah bertahan dan bertahan. Jung akan bertahan sampai tak ada yang mampu memisahkan mereka berdua. Dengan seluruh jiwa dan raganya, Jung sudah meminta pengertian semua aparat agar ia tidak dipisahkan dari anaknya. Jung bahkan rela ditahan selama mungkin asal mereka tidak menembak putrinya. Namun segala cara yang Jung sampaikan tak akan mengubah keputusan pemerintah. Jadi jika Jung ingin melawan hukum, jangan salahkan apabila mereka juga akan menghabisinya. Di detik terakhirnya, Jung hanya ingin minta maaf. Karena ia tidak bisa melindungi Suah untuk selamanya. Maka demi keselamatan putrinya, Jung hanya meminta satu hal. Tolong gigit ayah. Tolong Suah. Hanya dengan cara inilah kita bisa hidup bersama selamanya. Namun sekalipun ayahnya berkata demikian, Suah tak bisa. Walau ia tak bisa mengatakan apapun, Suah juga ingin bilang, ia tidak mau mengorbankan ayahnya demi dirinya. Tetapi, setelah Suah melihat ayahnya meneteskan air mata dan berkata melalui pelukan yang begitu hangat, saat itu Suah tahu bahwa inilah permintaan ayahnya yang terakhir. Di sisa waktunya, tepat di kala senapan mengincar kepala Suah, hanya inilah yang bisa Jung lakukan. Menyerahkan nyawanya untuk satu-satunya manusia yang paling berharga dalam hidupnya. Hingga di saat seluruh bidikan terarah kepada Suah, tiba-tiba mereka mendengar suara yang akan mengubah pandangan semua orang kepada Suah. 그래 맞아 수아야. Dan satu kata itu sudah cukup bagi para tentara itu. Apalagi bagi ayah seperti Jung. Meskipun dia harus pergi lebih dulu, namun bagi Jung, perpisahan ini sudah lebih dari cukup untuk hidup yang sangat singkat ini. Jung tidak apa-apa. Sebab sebelum mereka berpisah, Jung masih beruntung. Karena bayangan Suah masih tergambar begitu jelas di kepalanya. Sebuah kata terima kasih dari Suah yang cukup untuk mengantarkan Jung menuju kedamaian. 들리나요? 할머니. Dan ternyata mukjizat itu nyata. Mungkin kalian bertanya, kenapa Suah bisa kembali normal menjadi manusia? Itu tidak lain dan tidak bukan, itu berkat pertolongan ayahnya. Jadi selama ayahnya koma, dokter telah menemukan sistem antibodi yang aneh dalam tubuh Jung. Ini adalah kasus yang langka, sebab setelah Jung tergigit, Jung ternyata bisa memulihkan dirinya
seperti tidak pernah mendapat gigitan zombie. Jadi walaupun ia koma, tapi infeksi virusnya entah mengapa bisa menghilang dalam kadar waktu tertentu. Dan dokter menduga gigitan Sua telah memicu kekebalan yang terus berubah, yang otomatis memperbarui imun korbannya setiap gigitan itu terjadi. Atau dengan kata lain, gigitan kemarin bukanlah gigitan pertama yang dialami Jung. Maka dengan kesimpulan ini, dokter menyuntikkan antibodi dalam darah Jung ke dalam tubuh Sua. Hingga akhirnya, Sua bisa pulih normal seperti sebelumnya. Dan di momen ini, neneknya ingin menunjukkan sebuah bukti cinta sang ayah yang begitu dalam dan begitu sempurna untuk Sua. Di dalamnya Sua akhirnya melihat betapa ayahnya begitu sabar menanti kesembuhannya selama Sua masih menjadi zombie. Dan tepat di akhir buku foto itu, ada sebuah kalimat yang berkata, "Sua, tetaplah putriku untuk selamanya." Setelah semua lika-liku yang mencemaskan, serta mukjizat yang tiba-tiba terjadi, berita pemulihan Sua dan perjuangan Jung telah tersiar sampai seluruh dunia. Dan mencatatkan nama Jung sebagai pasien pertama yang menciptakan antibodi paling sempurna untuk virus zombie di Korea. Oleh karenanya, pemerintah dan aparat telah memutihkan kasus Sua dan juga keluarganya. Sehingga hari ini, Sua dan neneknya bisa hidup seperti dulu lagi. Dan hari ini akan menjadi hari paling spesial dalam hidup Sua. Karena 피는 못 속여. 그치? iya, inilah hari yang paling Sua syukuri dalam hidupnya. Mungkin jika ayahnya bukanlah Jung, mungkin Sua tak akan berdiri di panggung ini. Dan dalam setiap tarian dan gerakan yang ia berikan, Sua berdoa, semoga ayahnya bisa segera pulih dari komanya. Iya, Sua juga percaya. Sua percaya hal itu. Dan itu persis seperti nenek, Dong, dan Yuna yang juga berdoa. Semoga akan ada keajaiban sekali lagi. Ya, sebuah film yang manis, hangat, dan membuat hati saya penuh sih. Mungkin untuk pecinta film zombie boleh nggak setuju dengan pendapat saya, karena ya kalian tahu lah film zombie gimana seharusnya. Tapi buat saya pribadi, ini adalah film zombie terbaik buat saya. Ya mungkin karena saya pecinta film drama, komedi, dan romance dan lain-lain yang ya pokoknya film zombie terbaik yang pernah saya tonton dah. Setelah Sound of the Dead yang film Inggris, terus juga ada Tren Busan juga bagus. Terus ya yang pasti 28 Days Later, 28 Weeks, sorry kalau salah ngomong, sampai yang terakhir itu kayaknya baru kemarin saya nonton 28 Years Later, jadi kayak post apokalips setelah dunia mengalami kiamat zombie itu. Tapi balik lagi, kalau buat film ini tuh sama kayak saya ngelihat film Sound of the Dead. Jadi itu film zombie spesial, mau dibilang terbaik atau enggak, buat saya pribadi itu yang terbaik. Tapi setelah Sound of the Dead, film ini mungkin ya, karena sebenarnya juga banyak membahasnya soal film drama, film komedi, film romance di situ. Jadi ini adalah salah satu film zombie terbaik buat saya. Kalau buat kalian? Karena tanpa perlu saya sebutin momen mana yang menyentuh, saya yakin kalian juga merasakan hal yang sama, bahwa gabungan karakter Jung dan juga Sua adalah combo drama yang lengkap. Lucu iya, miris iya, dan ya sedihnya juga pas kali ya. Jadi coba kalian komen di bawah, momen apa yang paling kalian ingat atau yang paling spesial dari film ini. Dan untuk kalian tahu kalau film ini judulnya itu My Doctor is a Zombie. Ini adalah film adaptasi dari webtoon yang berjudul sama dari tahun 2018 sampai 2020 kalau saya nggak salah. Yang pengarangnya itu bernama Lee Chun-yang. Jadi bagi kalian yang penasaran dengan versi komiknya, karena dari ending filmnya kayaknya kita tahu bakal ada sequel selanjutnya tergantung dari kesuksesan filmnya. Cuma kalau kalian penasaran dengan webtoonnya, saya saranin coba baca. Bagus juga kok, bagus kok ceritanya. Cuma balik lagi, selera masing-masing kan berbeda.
Dan untuk menutup video kali ini, saya teringat dengan apa yang pernah Lia Bagong katakan kepada saya. Kira-kira beginilah bunyinya. Pengorbanan seorang ayah tak pernah nampak sempurna. Kadang bisa berupa Honda 70 yang mengantarmu ke sekolah. Kadang bisa berupa nasi dan kecap yang ia sisihkan dalam tudung saji. Dan terkadang bisa berupa kata tidak saat keinginanmu lebih besar dari kebutuhanmu. Saya Gogon dan Segenap Tim Musrabi Glory mengucapkan terima kasih. Terima kasih banyak sudah nonton video ini sampai habis. Terima kasih banyak sudah memberikan like, memberikan komentar, subscribe, dan juga mencet tombol thanks-nya. Karena apapun yang kalian lakukan untuk channel ini sudah sangat membantu channel ini berkembang sampai hari ini. Dan sebagai penutup, saya pengen bilang ke kalian semua, kalau keselak. Kalau kalian lagi ada banyak masalah itu berat banget, yang tenang, gak perlu buru-buru, gak perlu nyusu-nyusu. Selesaikan semua dengan kepala yang dingin. Ya sekarang tarik nafas, buang, tenggak kopinya, ambil koreknya dan sebatin aja dulu.